Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga tercinta di rumah senantiasa dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran yang kelima dengan muatan mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Silakan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada hal-hal yang penting, langsung bisa kalian catat di buku kalian ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihat gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar anak-anak yang akan mengikuti kegiatan pramuka. Pernahkah kamu mengikuti kegiatan pramuka? Wah, kalau pernah pasti seru sekali ya. Kegiatan kemah pada malam hari biasanya menyalakan api unggun. Api unggun ini dinyalakan untuk menghangatkan udara di sekitar. Ya, jadi ketika malam hari udaranya akan terasa dingin. Nah, lalu api unggun ini dapat menghangatkan tubuh oleh para anggota pramuka yang duduk di dekatnya. Berada di dekat api unggun dapat menghangatkan tubuh kita. Tahukah kamu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Tubuh kita terasa hangat saat di dekat api unggun karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, bisakah kalian lihat? Bisa kalian lihat ya, di sini ada gambar api unggun, kemudian ada tubuh kita yang di sekitar ini atau orang-orang yang ada di sini. Kita tidak menyentuh apinya, tapi tubuh kita akan merasakan panas dari apinya. Itulah yang disebut dengan radiasi. Jadi, perpindahan panas ini tanpa zat perantara. Apa saja contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi? Ya, yang pertama berada di dekat kompor, tubuh kita akan terasa hangat. Kemudian berada di dekat api unggun, tubuh kita juga akan terasa hangat. Dan panas matahari dapat terasa sampai ke bumi. Setelah kita lihat di sini, ketika kita berada di dekat kompor merebus air, saat menggoreng, itu tubuh kita tidak menyentuh apinya, tapi kita dapat merasakan panas dari kompor tersebut. Kemudian berada di dekat api unggun, tubuh kita tidak sampai menyentuh sumber panasnya, yaitu apinya ini, tetapi kita bisa merasakan hangatnya atau panasnya api tersebut. Dan juga panas matahari. Matahari itu letaknya sangat jauh dari bumi. Nah, akan tetapi panas matahari ini dapat menjadi sumber energi panas bagi bumi. Dan kita tidak sampai menyentuh mataharinya ya, tapi kita bisa merasakan panasnya atau hangatnya matahari tersebut. Seperti ini, menjemur pakaian yang tadinya basah, lama-kelamaan ini akan kering. Ini karena panasnya matahari. Kemudian kita juga dapat menghangatkan tubuh kita saat berjemur di pagi hari. Dan juga para pembuat ikan asin ini memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan ikannya. Dan masih banyak lagi manfaat dari panas matahari oleh manusia ya. Jadi cara perpindahan panas yang sudah kita pelajari itu ada 3. Kita ingat kembali ya. Yang pertama ada perpindahan panas secara konduksi, kemudian konveksi dan radiasi. Kalau konduksi yaitu tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi tanpa ada zat perantara ya. Kemudian zat perantaranya kalau di sini adalah logam. Ya, konduksi ini logam. Kalau konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya.
Kalau konveksi ini zat perantaranya ikut pindah. Kalau eh, konduksi ini zat perantaranya benda padat. Kalau konveksi eh, perantaranya adalah benda cair atau benda gas. Kemudian yang baru saja kita pelajari yaitu tentang radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Apa contohnya? Kita ingat kembali, kemarin kita sudah melakukan apa namanya, kita percobaan ini ya. Kalau di sini ada gelas, kemudian dimasukin air panas, kemudian masuki ke apa nih, sendok, lama-lama kelamaan ini akan menjadi panas, merambat di sini ya. Jadinya awalnya tidak panas, tapi lama-lama kan jadi panas ya. Ini contoh dari perpindahan panas secara konduksi. Kemudian perpindahan panas yang secara konveksi, ini contohnya. Saat kita merebus air, airnya yang tadinya dingin lama-kelamaan akan mendidih. Begitu juga dengan minyak. Minyaknya kalau minyak pertama-tama tidak panas, tapi lama-kelamaan minyaknya juga akan menjadi panas. Akan terjadi pertukaran antara minyak yang belum panas dengan yang sudah panas. Begitu terjadi secara terus-menerus sampai air tersebut akan menjadi panas yang merata ya. Dan begitu juga ini ya, peristiwa ini ya. Kemarin sudah kita terangkan. Kemudian radiasi ini kalau siang hari akan terasa panas ya, padahal mataharinya jauh dari bumi. Saat menjemur pakaian juga demikian. Ini api unggun tadi sudah kita sampaikan ya, contohnya. Ya. Nah, sekarang kalian baca teks yang ada di hadapan kalian. Kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Setelah kalian baca, yuk kita temukan informasi penting yang ada di teks ini ya. Kemarin sudah kita pelajari cara-cara untuk menemukan informasi ya. Yuk kita temukan informasi penting dari teks yang dari sini. Informasi penting dari teks yang pertama kita tulis judulnya ya, yaitu perpindahan panas secara radiasi. Baru setelah itu kita tentukan informasi penting dari paragraf yang pertama. Siapa yang tahu? Ya. Informasi penting paragraf yang pertama ya, yaitu adalah radiasi adalah perpindahan panas secara pancaran tanpa zat perantara. Kemudian informasi penting pada paragraf yang kedua, ada yang tahu? Ya, benar. Informasi penting pada paragraf kedua adalah panas matahari dapat terasa di bumi karena perpindahan panas secara radiasi. Kemudian informasi penting pada paragraf yang ketiga ini ya adalah menjemur pakaian dan tubuh terasa hangat dekat api unggun. Ini adalah contoh dari peristiwa radiasi. Ya, ini ya cara mencari informasi penting dari teks. Kalian bisa melatihnya terus agar kalian dapat lebih lancar di dalam mencari informasi penting di dalam teks. Silahkan banyak membaca ya. Baik anak-anak, itu cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Sekian, tetap semangat beribadah, semangat belajar, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.